Hai semuanya, siswa-siswi seluruh Indonesia yang cerdas-cerdas dan pintar-pintar. Kali ini kita bertemu lagi untuk belajar fisika. Kali ini kita akan membahas tentang arti satu gelombang. Baik, jadi ini seperti mengulang ya, kelihatannya simpel. Jadi waktu SMP dulu memang kalian sudah pernah mendapat. Artinya misalkan saya bikin di sini ada suatu gelombang, katakanlah misalkan polanya begini. Nah, kita tahu dari SMP bahwa yang namanya satu gelombang itu terdiri dari satu bukit, kemudian satu lembah. Pengertian ini benar dan memang bisa dipakai untuk berikutnya. Akan tetapi ada beberapa kasus di mana suatu gelombang itu bentuknya tidak langsung start dari sini. Jadi kalau misalkan saya ambil, katakanlah di sini ada titik A, kemudian ini titik B, kemudian C ini D. Kalau seandainya gelombang itu dimulai dari startnya dari titik A, maka yang namanya satu gelombang yang mana? Maka dari A sampai C, karena jelas dia terlihat dari satu bukit, satu lembah. Nah, ada kalanya apa yang terjadi kalau misalkan saya mengatakan di sini ada titik P, puncak gitu ya. Nah, kalau kita start dari titik P, maka satu gelombangnya yang mana? Karena ini kan tidak kelihatan. Kalaupun satu bukit, maka dia nggak utuh satu bukit, dia hanya separuh. Nah, kasus-kasus yang seperti ini biasanya dipakai untuk jenjang-jenjang level anak SMA biasanya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan coba kupas ini dulu, bagaimana memindah-mindah suatu gelombang, startnya dari mana. Kita akan tetap tahu apakah dia satu gelombang, 1,5 gelombang, 2 gelombang, dan seterusnya. Baik, kita lihat. Kita analoginya begini aja. Jadi bayangkanlah ini adalah suatu selang air. Jadi kita gampang ya, anggap ini suatu selang air. Saya tambah di sini biar nanti kelihatan. Nah, ini seolah-olah adalah suatu selang air. Nah, sampai sini. Definisi yang tadi kita pakai, satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah, tetap kita akan pakai. Jadi kita membayangkannya begini sekarang, seolah-olah ini adalah suatu selang air yang kosong, kemudian saya kasih sumpal di sini sama sumpal di sini. Nah, ini adalah arti atau definisi dari satu gelombang. Maka kalau seandainya soal berikutnya mengatakan dimulai startnya dari titik P, ingat yang berisi air hanya ini toh, itu ya, hanya ini aja ya. Yang sini kosong dan seterusnya ini masih panjang lagi. Maka kalau dia start dari titik P, kita juga bisa dengan cara logika yang simpel geser aja, seolah-olah sumpal yang sini digeser ke sana, surut sejauh ini. Maka apa yang terjadi dengan sumpal yang di sini? Dia akan naik sejauh ini juga. Nah, maka kalau seandainya yang ditanyakan satu gelombang dengan start atau posisi dari puncak titik P, maka supaya satu gelombang harus berhenti di puncak gelombang yang ujung sebelahnya lagi. Kalau ini saya namakan titik Q misalkan, maka berarti satu gelombangnya kalau dari A akan berhenti sampai C, kalau kita mulai dari titik P, maka berarti akan berakhir sampai di titik Q. Baik. Sekarang misalkan begini, saya memberi nama ada titik R di sini misalkan. Kalau kita mulai dari titik P misalkan sampai di titik R, maka kira-kira berapa panjang gelombang di situ? Logikanya sama, simpel aja berarti. Kita ambil P di sini ya, geser ke bawah, seret sampai sini. Ini adalah berapa? Satu gelombang. Maka berarti kalau dia sampai sini berapa? 2 gelombang, karena ini cuma tengah-tengah, maka berarti kesimpulannya dari P ini sampai R bernilai 1,5 gelombang. Baik, kita akan lihat
contohnya terlebih dahulu, soal-soal yang berkaitan dengan model semacam ini. Baik, kita lihat bersama. Baik, ini adalah soalnya. Jadi kita akan lihat ya, ini salah satu soal dari tes masuk perguruan tinggi negeri. Jadi kita akan lihat gambar di bawah, bisa dibaca soalnya ya, menunjukkan sebuah pola gelombang. Ada gambar seperti ini. Kemudian ada keterangan di sini bahwa titik A nilainya adalah setengah dari amplitudonya. Kita tahu ini adalah amplitudo ya. Amplitudo adalah simpangan terjauhnya atau maksimumnya. Kemudian titik E di sini nilainya adalah minus setengah amplitudonya. Jadi karena di bawah titik seimbang dikatakan negatif. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa jarak ya antara titik A dengan titik C. Nah, kalau kita perhatikan dari pola yang sebelumnya, soal ini tidak spesifik menunjukkan mana bukitnya secara utuh, mana lembahnya secara utuh. Maka kita gunakan konsep tadi, dianggap ini adalah suatu selang air. Seperti itu. Maka sekarang kita akan melihat bahwa di sini kita bikin selang aja seperti tadi. Ya, langkahnya seperti yang di atas. Dibayangkan berarti, atau boleh juga kita begini, ambil aja selangnya dari sini. Ini kita potong aja yang sini. Ya, ini kita potong nggak masalah. Jadi seolah-olah kita mau membuat suatu selang dari sini aja begini nggak apa-apa. Karena tadi definisinya kita tahu bahwa satu gelombang adalah satu bukit, satu lembah. Nah, sampai sini. Misalkan begini. Berarti yang namanya satu gelombang adalah tadi startnya dari sini sampai sini, begitu ya. Ini kita isi air. Nah, sekarang startnya bagaimana? Kita ambil aja begini. Dari sini sampai sini, satu bukit, satu lembah. Ini juga satu bukit, satu lembah. Artinya, kalau kita berhenti sampai sini, sudah menghasilkan berapa gelombang di situ? Kalau dari titik sini? 1, 2. Ya. Karena ternyata startnya tidak utuh dari sini, tapi dia naik ke atas, maka apa yang kita lakukan? Tentunya adalah prinsip tadi, seolah-olah kita menggeser sumpal ini, kita geser aja ke sana, seret. Kalau kita geser ke sana, apa yang terjadi dengan sumpal yang sini? Dia akan ikut naik ke sini. Berarti kesimpulannya dari A sampai C adalah kita lihat 1, 2. Nah, berarti jawabannya adalah 2 gelombang. Manakah yang 2? Oh, di sini ternyata. Yang E, itulah jawabannya. Bagaimana? Bisa dimengerti sampai sini? Kalau bisa dimengerti memang cerdas semuanya. Baik ya, mudah-mudahan bisa diterima. Sampai ketemu lagi di pertemuan kita berikutnya dengan materi yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.